mungkin kita yang nanya dulu nggak apa-apa ya dok ya, diwakilin ya dok ya. Siap. Pertama nih dok, kalau seandainya yang tadi nih sesuai dengan tema, kalau ada rekan kerja kita misalnya terinfeksi COVID nih di lingkungan kerja, langkah awal kita tuh gimana sih dok? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong nih rekan kerja kita ada yang COVID gitu ya, terus kita mesti apa gitu. Nah, sebetulnya saya juga sebelumnya ya, saya sebelum jawab pertanyaan, saya mungkin mau mengucapkan terima kasih nih ke Rumah Sakit PMC Tangerang khususnya, karena saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai hal ini. Karena pertanyaan ini sebetulnya kedengarannya sepele ya, tapi pada kenyataannya banyak pasien-pasien saya tuh yang masih kebingungan gitu. Kalau dia sendiri, kalau pasien pasti dia sendiri lah yang gitu ya. Biasanya kan kalau selesai isolasi mandiri suka ke saya kan, jadi itu banyak ceritanya gitu. Ada yang rekan kerjanya jadi takut deket-deket, ada yang apa gitu. Nah ini yang harus kita hentikan gitu ya, makanya kita mesti tahu ilmunya gitu. Jadi saya senang sekali hari ini bisa berbagi mengenai ini, semoga nanti bisa menjadi pengetahuan baru gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau ada teman kita yang kena COVID-19 nih, nah yang perlu kita lakukan pertama adalah tenang, dan kita harus mengingat apakah dalam beberapa hari ke belakang kita ada kontak yang erat dengan teman kita itu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara kontak erat, ini nanti akan didapat dari yang namanya metode kontak tracing namanya. Gitu. Jadi di setiap, kalau sekarang kita kan udah masuk pandemi bulan ke-9 atau 10 lah ya gitu. Jadi sekarang tuh sebetulnya kita sebagai pekerja gitu, kalau rekan kerja kita ada yang COVID, kita harus sudah lebih tenang nih, harus sudah bisa lebih memanage ketakutan kita gitu, karena ilmunya sudah semakin berkembang, penelitian juga sudah semakin banyak gitu ya. Kalau dulu awal pandemi kita masih bingung tuh, masih heboh ya, masih skripsi ya. Iya benar. Terus kalau sekarang nih banyak perusahaan tempat kerja, baik itu perusahaan ataupun Pasienkes ya, fasilitas pelayanan kesehatan, baik klinik, rumah sakit, itu sudah punya pengetahuan dan sudah banyak yang menjadi alur yang rapi, gitu, alur SPO, dan salah satunya adalah metode kontak tracing. Nah gitu, jadi kontak tracing ini adalah melihat siapakah orang-orang yang berkontak erat dengan si rekan kerja yang positif ini. Gitu, nanti bisa keluar tuh nama-namanya siapa yang menjadi, nanti keluarnya ada kontak erat, ada kontak biasa. Kontak biasa biasanya saya nyebutnya kontak casual, gitu ya. Jadi kontak eratnya ini juga ada beberapa kriterianya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah durasi kontaknya. Durasi kontaknya ini lebih dari 15 menit, itu udah masuk dalam kontak erat. Terus 15 menit, si A kena, saya ngobrol 15 menit lebih, berarti sudah harus kontak tracingnya sudah masuk gitu ya dok ya? Nanti dulu, bisa, gitu. itu salah satu. Jadi ada beberapa kriteria. Satu, jarak, durasi ya tadi, kemudian jarak kita dengan teman kita itu. Ini bisa sebenarnya sih bisa teman, bisa tetangga, bisa macam-macam ya. Kemudian apakah kita pakai masker atau enggak, maskernya jenis apa. Dan yang terakhir pertimbangan aktivitas apa yang kita lakukan pada saat kontak erat tersebut. Gitu. Jadi kontak tracing ini memang dilakukan oleh tim tracing ya, gitu. Jadi nanti keluar hasilnya. Nah kalau misalnya tadi durasinya adalah lebih dari 15 menit, kemudian jaraknya itu menurut WHO dan CDC itu kurang dari 1,8 meter, gitu ya. 1,8 meter. Nah 6 feet itu kan 1,8 meter. Terus yang ketiga, pakai APD enggak? Biasanya kita bisa melindungi adalah surgical mask seperti ini, minimal. Gitu ya. Jadi kalau masih pakai masker kain itu biasanya tetap kita masukin ke kontak erat. Yang kayak gini? Gitu ya. Iya, jadi nanti diganti ya. Gitu. Nah, nanti keluarlah kontak erat ini, nanti tim tracing di tempat kerja kita ini akan menghubungi kita, gitu ya. Halo, misalkan Anda adalah salah satu kontak erat dari si A yang sekarang positif COVID gitu. Jadi Anda mesti swab PCR biasanya sih. Jadi kita swab PCR. Nah, bagaimana dengan kontak kasual tadi? Kontak kasual itu adalah yang dia kontak tapi tidak memenuhi 4 kriteria tadi. Gitu ya. Jarak, durasi, jaraknya nggak segitu durasinya. Cuma, bro, gitu jalan ya. Iya, kalau enggak kan ada juga yang, aduh saya
kontak nih langsung panik, padahal cuma satu lift bareng, udah gitu pakai masker, udah gitu cuma dari lantai 2 ke lantai 4 itu kan cuma nggak sampai semenit ya. Jadi itu kalau saya boleh saran sih nggak perlu khawatir lah, yang penting itu dia kita harus tahu bedanya kontak erat dan bukan kontak erat. Kalau kontak erat memang harus di swab PCR, kalau bukan kontak erat tidak perlu swab PCR nggak apa-apa, tapi harus tetap observasi gejala yang timbul selama 14 hari ke depan gitu ya, gejala menyerah COVID seperti demam, kemudian nyeri otot, kelelahan yang tidak hilang dengan istirahat gitu, Rasa ya hilang penciuman gitu, karena penciuman hilang atau anosmia, maka kalau kita makan jadi nggak berasa, sebenarnya itu bukan lidah tapi penciuman gitu ya. Itu sudah Lengkap banget nih ya jawabannya ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan nih dari Ibu Neni nih. Teman saya ada yang positif udah karantina selama 2 minggu dan hasil terakhir kemarin negatif. Yang saya tanyakan apakah orang positif dan dinyatakan sembuh sudah hasilnya benar-benar negatif. Jadi udah dipastikan sembuh apa enggak tuh yang tadinya positif terus sudah negatif. jadi Yakin negatif. tuh maksudnya setelah itu. Gitu kan? Dan apakah udah bisa keluar lalu bersosialisasi lagi? Oke, berarti ini kita bicara mengenai isolasi mandiri ya, kapan berakhirnya gitu kan. Nah sebenarnya gini, kalau dulu nih awal pandemi kita masih pakai tuh yang kita harus negatif dulu swab PCR-nya 2 kali berturut-turut dengan selang waktu maksimal 48 jam gitu kan. Tapi sekarang tuh sudah nggak begitu gitu. Jadi bahkan kita udah nggak melihat, kalau itu kan memang ceritanya udah negatif ya. Kalau itu mah udah jangan Tadi khawatir. awalnya udah positif tuh, udah ada dites lagi negatif. Negatif itu jangan khawatir, itu mah udah tidak menular. Udah tidak Apalagi menular. udah 14 hari karena bahkan walaupun masih positif, kita selain nilai positif negatif kita punya namanya city value. Nah itu juga bisa kita lihat kadar menularnya seseorang lah gitu gampangnya. Gitu ya, sebenarnya itu penjelasannya sih panjang, tapi untuk gampangnya sih kadar infeksiusnya seseorang gitu. Bisa salah satunya kita pertimbangkan dari city value, walaupun tidak bisa jadi parameter yang baku juga gitu loh. Jadi banyak orang yang sudah isolasi mandiri nih, tapi masih positif sampai berbulan-bulan, itu juga ada. Dan itu kita nggak bisa mengisolasikan diri selama berbulan-bulan juga gitu. Nah jadi sekarang kita biasanya melihat justru dari perjalanan penyakit. Ya jadi COVID ini kita bisa bagi menjadi COVID dengan gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Kalau orang-orang gejala ringan dan gejala sedang yang tidak dirawat di rumah sakit, apalagi ya, itu biasanya kita kasih dia evaluasi per 10 hari gitu loh. Nanti evaluasi. Nah kemudian kalau misalkan sampai dengan 14 hari bahkan misalkan masih positif tapi city value-nya sudah tinggi gitu ya, udah itu dia udah nggak ada gejala, udah 3 hari bebas gejala dan lain-lain, biasanya ya kita juga rilis gitu tanpa menunggu hasil itu menjadi negatif. Ini banyak menjadi polemik sih di antara rekan-rekan kerja gitu ya. Kalau dari dokter sih, kalau kita udah pasti tahu, udah pasti kita lihatnya dari perjalanan penyakit. Tapi begitu dia kembali kerja, itu akan menjadi masalah di tempat kerja. Nah inilah yang ingin saya informasikan gitu loh. Jadi jangan takut lah. Sekarang tuh sudah guidelines kemudian ilmunya itu memang sudah berkembang dan ada acuan-acuan baru dalam menentukan kapan isolasi mandiri itu bisa dihentikan gitu. Secara penanganan kan pasti ditemukan hal-hal yang baru. Betul. Ya. Nah, tadi mungkin teman saya tuh khawatir nih, tadinya positif dan minggu negatif sih, itu sama masuk kerja, jadi kayak masalah tuh kayak tadi dulu nih. Iya benar-benar. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita jangan terlalu khawatir lah. Kita tidak boleh juga memberikan stigma ya ke teman kita, karena satu yang pasti prinsipnya adalah COVID-19 itu bisa sembuh. Nah, itu Prinsipnya ya. Gitu ya. Wahai netizen, Iya, prinsipnya jadi seperti itu ya. Jadi bisa sembuh. Jangan kalau teman kita ada yang positif COVID ya udah selesai isolasi mandiri, dinyatakan selesai ya dari fasilitas kesehatan gitu. Nah, jangan kita menolak dia lah, maksud kita nggak mau deket-deket, maksudnya ya kalau kita berhati-hati, misalnya kan kadar parameter juga berbeda-beda ya. Tapi janganlah sampai kita menimbulkan hubungan yang nggak enak. Ya, terus kan kasihan sama kita juga, psikologisnya juga down gitu ya. Jadi mesti sama-sama lah, karena yang jelas sih
kalau kita dari fasilitas kesehatan ya terutama dokter sih nggak akan mengembalikan seseorang kembali bekerja kalau memang masih menular, itu nggak boleh lah gitu kan, kita juga ada dasarnya gitu. Ya. Sesuai dengan report yang hasil labnya di rumah sakit Betul, itu ya, ya. kalau emang udah negatif dong ya. Iya. Bukan begitu juga sih, kalau kita dokter itu tidak hanya melihat dari selembar kertas lab itu nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi kita harus lihat juga nih perjalanan klinisnya bagaimana. Apakah dia selama selama terdiagnosa dari isolasi mandiri itu ada gejala? Gejalanya apa? Kapan timbulnya? Nah itu harus kita evaluasi satu-satu. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar melihat satu lembar ini, oh ini hasilnya negatif, oh ini positif, ini segini. Nah city value pun kita mesti lihat juga loh perjalanan penyakitnya. Gitu. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan, tapi sekali lagi bukan parameter yang bagus. Gitu. Memang harus dicek-cek. Ya. Cek lagi dengan gejala yang kita alami dari seseorang itu yang alami ya. Berarti menarik ditarik kesimpulan sebenarnya yang dijauhi jangan orangnya ya dok ya. Iya, penyakitnya yang kita jauhi ya dok ya. Walaupun sekarang kita ada kehati-hatian, tapi Iya. jangan terlalu ditonjolkan gitu. Betul. Tetap mereka kan ada perasaan juga. Iya. Itu yang harus kita jaga. Asik. Benar-benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Dari mana nih? Tan Citizen atau EMC People sama aja lah ya. Iya. Kenapa? Nggak jadi? Oh, kayaknya sih sudah sepaket lah ya. sudah sepaket Ya dari Dari- poin siapa tuh? Poin chart ya. Jadi kayaknya Chart ya. sepaket tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Iva. Oh, Jadi nyambung nyambung. tadi rekan kerja Iya, nyambung iya, ya. iya. Kita tuh belum sempat saya baca. Iya. Bagus nih Jadi ya. dokter Iva sudah menebak nih jawabannya nih. Apa Enggak, pasti jadi gini, jadi sebenarnya gini, kebetulan kan saya spesialis kedokteran okupasi, Iya. jadi saya mau berbagi juga kalau di kedokteran okupasi itu ada yang namanya aspek toleransi. Jadi kalau kita mengembalikan seseorang untuk bekerja, itu kita ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Itu limitasi, restriksi, dan toleransi. Nah, toleransi ini adalah toleransi rekan kerja dan atasan gitu. Ada juga banyak pasien saya yang dia sebetulnya udah nggak nular, udah apa gitu ya, terus dikembalikan kan bekerja, ternyata toleransi dari rekan kerjanya dan atasannya itu kurang baik. Dalam arti justru mereka jangan dulu kayak gitu. Dan itu ada banyak gitu ya. Nah itu juga kita mesti pertimbangkan juga itu, karena kalau kita paksakan juga nanti menimbulkan problem psikologis gitu ya, karena kan dia masuk kerja tapi kan dijauhi temannya atau apa. Nah, kemudian kita juga harus lihat sih dia ruangannya seperti apa, ruang kerjanya. Jadi banyak aspek yang mesti dipertimbangkan sih gitu. Jadi agak ngeri berbagi secangkir kopi, nah itu. Iya, romantis ya. Jangan sakir. Tapi betul itu intinya kita pun sebagai rekan kerjanya jangan menghakimi ya. Jadi tetap harus kita rangkul. Itulah pentingnya tahu ilmunya. Jadi kita ketakutan juga tidak berlebihan. Iya. Bener ya. Kita bayangkan kalau itu keluarga kita sendiri. Betul. Bagaimana rasanya kalau kita Gak enak kan melakukan rasanya. seperti itu Betul. ya. Oh tadi ada pertanyaan yang poin nacat ya dok. Dok, rekan kerja satu ruangan positif COVID, hasil PCR swab test. Saya termasuk salah satu yang kontak erat. Tapi selama berkegiatan kerja sehari-hari, kami duduknya jauh. Jarak interaksi, kalaupun diskusi kerja itu dengan jarak tidak dekat dan tetap pakai masker. Kira-kira saya harus rapid, serologi atau swab? Oke. Nah, ini ada beberapa poin ya dari pertanyaan ini kalau saya lihat. Yang pertama, statement bahwa saya termasuk salah satu yang kontak erat. Coba mungkin bisa dievaluasi kembali yang tadi saya sampaikan, apakah benar memenuhi kriteria kontak erat. Ya, kontaknya lebih dari 15 menit, kemudian jaraknya kurang dari 1,8 meter, kemudian tidak memakai surgical mask atau masker medis, dan aktivitasnya apa? Kalau diskusi itu kan memang potensi ya. Iya. Nah itu kalau memang benar termasuk kriteria kontak erat, berarti swab PCR. Kenapa tidak serologi? Karena serologi ini kita mesti bedakan ya. Kita kan kalau di Indonesia ini ada 4 ya. Ada rapid test antibody, ada serologi test, ya. Terus ada apa lagi? Ada swab antigen, ya kan? Swab antigen, ada swab PCR. Nah ini kita mesti tahu nih perbedaannya apa gitu ya. Jadi kalau rapid test sama serologi itu kita mencari antibody, gitu ya. Antibody itu apa? Antibody itu adalah sesuatu zat yang terbentuk dalam tubuh apabila ada virus atau bakteri atau penyakit masuk dalam tubuh kita. Maka tubuh kita akan
membentuk antibodi. Nah, antibodi inilah yang nanti terdeteksi oleh rapid test antibodi dan serologi gitu. Jadi bukan mendeteksi infeksi yang sedang berlangsung dan sedang akut lah gitu istilahnya. Ya gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau saya kontak erat terus saya kan berarti kita pengen tahu dong kita ketularan apa enggak istilahnya gitu ya. Kalau ketularan apa enggak berarti kita mau mencari infeksi terkini kan yang sedang berlangsung. Berarti kita nggak bisa nyari antibodi, kita harus cari infeksi yang sedang berlangsung, yaitu dengan antara swab antigen atau dengan swab PCR gitu. Kalau swab PCR sama antigen ini memang mendeteksi virusnya gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau swab PCR itu sampai tingkat molekuler, kalau misalnya yang swab antigen itu hanya antigennya. Ini mencari antigen virus gitu ya. Tapi gold standarnya kita tetap swab PCR gitu. Jadi sudah terjawab tadi ya, standarnya memang harus swab PCR. Kalaupun kita udah ngerasa memang intens ya berhubungan ya udah mendingan. Nah, biasanya juga boleh tuh di rumah sakit IMC Tangerang. Nah, ada promo kan? Nanti sama Mbak Vivi ya. Iya, boleh sama saya. Kami ada drive-thru juga, ada walk-in. Boleh ke IMC Tangerang. Lengkap sudah di IMC Tangerang ya. Anda bersahabat. Iya, Hasil iya. H+1 loh kawan-kawan. Iya ya. Marketing sekali kamu, hebat. Oke, ini ada pertanyaan dari Citizen dulu ya. Traveling at Lovers 21WD. Tolong disosialisasikan kriteria WHO bahwa setelah isolasi mandiri selama 10 hari dan tidak bergejala, maka walaupun hasil swab PCR masih positif, maka sudah tidak berpotensi menularkan virus. Ini maksudnya apa? Minta tolong dikasih tahu. Kalau Udah tolong ternyata- dijelaskan. Udah tadi ya? Iya, udah masuk tuh poinnya loh. Udah Siap-siap sudah diedukasi. terjadi ya. Iya. Oke, dari mana lagi tadi? Ada belum? Ada dari boleh Di dibacain. Istiani 07 Dok mau nanya seberapa banyak sih kira-kira persennya pasien COVID yang tertular dari lingkungan kerjanya? Oh, berapa Berapa persennya? persennya? Kalau kita ngomong berapa Itu persen? kan. Ya, ini tidak ada exact number-nya ya. Karena sebetulnya kalau kita mau penyakit menular ini, potensi penularan di tempat kerja itu ya sama dengan potensi penularan di luar tempat kerja. Karena apa? Ini pandemi, kita bisa tertular di mana saja. Betul. Gitu ya, kita nggak bisa tahu loh kita tuh ketularan dari mana gitu. Jadi tempat kerja pun juga kan risikonya berbeda-beda ya. Ada tempat kerja yang berisiko tinggi seperti misalnya rumah sakit di ruang isolasi kayak gitu ya. Nah itu mungkin agak sedikit tinggi potensi penularannya gitu. Tapi kalau exact number-nya sih karena juga belum dilakukan penelitian secara menyeluruh ya. Juga jadi kita nggak bisa juga tarik data gitu. Nah, cuman kalau misalnya ada yang sudah terkena nih di tempat kerja, Lingkungan kerja. nah di mejanya itu misalkan ya kan, itu perlu kita disinfektan atau memang seluruh kantor ini perlu kita disinfektan? Karena kan ada beberapa perusahaan yang melakukan seperti itu ya, di mana nanti ada yang terkena karyawannya akhirnya sehari diliburin dulu, kita bersihin dulu. Nah itu seperti apa tuh yang paling bagus? Jadi kalau pertanyaan yang perlu semua atau enggak ya tergantung yang kena ini pekerjaannya apa. Apakah dia memang kalau misalnya nih kayak yang office boy misalnya bersih-bersih gitu ya, dia kan memang keliling tuh ya bisa aja sih, apalagi dia bersih-bersihnya nggak pakai masker misalnya gitu ya boleh aja gitu. Cuman kalau kita ngomong desinfektan sih sebetulnya kalau kita kerja, kalau yang di kantor kan kita punya kubikel ya, itu sebenarnya kita tiap pagi bisa bersihin sendiri sih gitu. Pakai kita sekarang udah banyak kan yang dijual-jual. Iya, benar. Udah nggak langka, Iya, udah nggak langka gitu. lagi. Jadi itu salah satu tips pencegahan penularan sih tempat kerja gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan tempat kerja ya, harus diri sendiri. Iya, harus diri sendiri. Dan kalau misalnya nggak masalah sih kalau misalkan memang mau dibersihkan semua gitu ya. Yang penting lebih penting kontak tracingnya itu sih sebenarnya, karena kan takutnya ada penularan ke orang kan. Ini sebelahnya itu kan pas parno banget Oh, kan. iya. Aduh gua sebelahnya nih, tadi gua minta kopi nih. Iya, sebenarnya sih habit kayak makan bersama, Iya. itu harus semua sudah hilang sih.
banyak kontak tracing yang justru dia dinyatakan kontak erat karena makan bersama. Oh itu. Bukan karena kerja sebelahan. Makan bersama. Ya, karena kita seneng ya makan bersama, tapi masa pandemi ini udah dikurang-kurangin. Nggak boleh makanan padangan makanan nggak boleh lagi ya. Apalagi kayaknya enak tuh punya lu. Iya, cicip sana cicip sini nggak boleh. Ditahan dulu ya guys, Oke. ditahan dulu. Oke. Ini ada lagi dok pertanyaan dari Bruce by Bobo. Apabila ada rekan kantor yang suspek positif, kira-kira screening atau tracingnya bagaimana ya dok? Oke. Jadi ini kita ngomong kontak tracing ya sekarang ya. Jadi gimana nih mau mulai tracingnya? Nah biasanya tiap tempat kerja itu ada yang namanya tim tracing, gitu ya. Jadi tim tracing ini nanti akan menghubungi si pasien yang positif ini, si orang yang positif ini. Tolong dong diingat-ingat kamu kemarin beberapa hari kebelakang dengan siapa aja, gitu ya. Nanti ditulis gitu siapa aja namanya. Kemudian nanti tim tracing ini akan mengkonfirmasi terhadap nama ini, gitu. Nah, nanti kalau itu nanti kita bagi lagi nih, apakah termasuk kita tanya kurang dari 1,5 meter nggak, gitu, atau lebih dari 15 menit nggak, gitu. Nanti tim tracing akan memutuskan nih, apakah termasuk kontak erat atau enggak, gitu ya. Nanti yang kontak erat biasanya langsung di swab PCR, gitu. Kalau yang tidak kontak erat atau yang kontak biasa biasanya akan diobservasi, dan observasi ini suhu harian, kemudian gejala-gejala yang mengarah ke COVID gitu ya. Nah ini nanti biasanya kita bekerja sama dengan leadernya, dengan atasannya. Nah nanti kalau ada yang mengarah COVID nanti dia akan melaporkan. Jadi memang dalam kontak tracing ini komunikasi harus berjalan sangat baik, harus baik sebaik-baiknya. Once ada gejala dia bisa dipertimbangkan untuk swab PCR juga. Kalau ada juga sih yang bilang kalau misalnya walaupun hasil swab PCR-nya negatif harus isolasi medis selama 14 hari. Tapi kalau saya biasanya saya kasih fit to work with note, itu saya kasih tuh sertifikat medis untuk lain kerjanya, tidak saya kasih fit to work with note. Jadi dia boleh bekerja tapi dengan note ini, misalkan dia bisa nggak disediakan ruangan sendiri, bisa nggak dia tidak berkontak dengan orang lain, supaya lebih karantina tapi tetap bekerja, karena kan kita nggak mungkin ya setiap ada ini terus diliburin 14 hari karantina lagi ya kan. Jadi tapi itu lihat juga sih, kalau memang kita tidak memungkinkan ya mau nggak mau gitu. Tapi saya rasa dengan kerjasama kita semua ya di tempat kerja, saya rasa itu memungkinkan juga sih. Terjawab sudah ya. Banyak banget nih kayaknya dok yang nanya. Benar. Karena ini peduli banget soalnya kan Iya, tentang karena pandemi ini. di keseharian kita sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan Mas Koping boleh Ya, dibaca dari ya? Yeni Yulianingsi ya, dok sebenarnya kalau nilai CT kita di angka 36 sampai 38 dengan status OTG, apakah benar sudah di tahap penyembuhan dan tidak menular? Tip agar nilai CT naik sampai hasilnya negatif bagaimana dok? Oke. Ini city value yang tadi kita bicarakan ya. Oke, ini 3638 nih positif atau negatif? Kalau positif sih 3638 biasanya kita cut off point tuh tergantung dari reagen yang dipakai sebetulnya. Ada yang 36, ada yang 40, macam-macam gitu ya. Tapi kalau udah mulai 36, 38 ini tingkat infeksiusnya sudah sangat berkurang sih gitu. Nah, tipsnya untuk negatif itu nggak ada. Gitu, karena gini, kita bicara lagi ya mengenai swab PCR ini. Sebetulnya seperti apa sih pemeriksaan swab PCR ini? Jadi dia kan tadi saya bilang untuk mencari RNA sampai virus sampai dengan tahap molekuler ya. Nah, tapi sayangnya swab PCR ini tidak bisa membedakan yang virus mati dan virus hidup. Itu jadi kalau misalnya, nah itulah yang terjadi pada orang-orang yang udah berbulan-bulan nih masih positif, padahal udah gak ada gejala, udah sampai ada waktu itu ya sampai 2 bulan, 3 bulan masih positif. Gitu. Padahal dia udah nggak ada gejala sama sekali, bahkan dari awal juga nggak ada gejala gitu. Nah mungkin yang terdeteksi adalah serpihan virus yang udah tidak viable lagi, yang udah tidak hidup lagi gitu. Nah ini yang harus kita pahami bersama deh gitu. Jadi jangan berpatokan pada nilai positif dan negatif gitu ya. It's fine kalau misalnya masih positif tapi misalkan city value-nya bahkan di atas 40, janganlah kita suruh dia nggak boleh kerja gitu.
itu karena kan kondisi tidak bekerja itu juga merupakan salah satu yang dapat memperburuk keadaan kondisi. Stres dampak ekonomi. Ya gitu. Dan ya kembali kerja itu adalah juga salah satu treatment kan untuk pasien gitu. Tapi dengan catatan kembali kerja dengan aman, dengan nyaman, diterima dengan rekan kerja kayak gitu. Nah itu adalah kerjasama antara kita dokter dengan sanksi pemberi kerja gitu sih.